Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari masa kegelapan hingga terang benderang. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadilah dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah adab bertamu dan menerima tamu, yang mana dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi dengan saudara terutama sesama muslim. Menjalani silaturahmi pun termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam pun adalah wajib dilakukan karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Namun banyak di antara kita yang melupakan atau belum mengetahui adab-adab dalam bertamu, di mana syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri dalam hal ini. Ada 8 yang perlu kita perhatikan saat kita bertamu. Di antaranya yang pertama, ada berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Untuk bertamu, sebaiknya luruskan niat terlebih dahulu. Contohnya, bertamu dengan niat menyambung silaturahmi, memberi kabar bahagia, menjenguk, dan lain sebagainya yang bersifat baik. Hal ini terkandung di dalam surat Al-Hijr ayat 51-54 yang memiliki arti, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Lalu yang kedua ada memperhatikan waktu. Untuk datang ke rumah seseorang, sebaiknya orang itu harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang di saat orang tersebut sedang sibuk. Kedatangan kita di waktu yang tidak tepat justru dapat mengganggu seseorang yang kita datangi rumahnya. Berkunjung atau bertamulah di waktu luang yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumahnya, seperti waktu sore hari, ba'da maghrib, atau saat-saat jam istirahat. Lalu yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum kita melakukan bertamu atau berkunjung, seseorang dapat meminta izin kepada pemilik rumah. Saat ini meminta izin pada pemilik rumah dapat dilakukan melalui ponsel. Kita dapat menghubungi si pemilik rumah terlebih dahulu sebelum bertamu. Sesampainya di rumah orang yang kita kunjungi, juga harus meminta izin. Jangan sampai masuk rumah orang lain sebelum dipersilahkan masuk. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun bersabda, apabila seorang bertamu lalu minta izin atau mengetuk pintu atau mengucap salam sampai 3 kali dan tidak ditemui atau tidak dibukakan pintu, maka hendaklah dia pulang. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, berpakaianlah sopan. Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk menjaga busananya. Maksud dari menjaga busananya adalah menjaga kebersihan dan kesopanannya. Jangan sampai memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya diperlihatkan pada orang yang bukan mahramnya. Gunakanlah pakaian yang bersih dan rapi saat bertamu. Hal ini menunjukkan penghormatan kita terhadap tuan rumah. Dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." Lalu yang kelima ada bersalam. Ketika bertamu, setelah mengucapkan salam, sebaiknya dilanjutkan dengan bersalaman dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau sesama laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Rasulullah bersabda, "Apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucap salam dan salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar." Hadis riwayat At-Tahawi. Yang keenam ada menghindari fitnah dalam bertamu. Nah, dalam bertamu penting untuk diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut. Ketika kita bertamu, hal ini untuk menghindari adanya fitnah dalam bertamu. Contohnya, ketika seorang lelaki dewasa, maka pastikan di rumah tersebut ada ayahnya atau suaminya atau seorang laki-laki dewasa untuk menghindari ikhtilat dan fitnah. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekati kita kepada zina dan maksiat. Lalu yang ketujuh, menjaga sopan santun. Tak hanya menjaga kesopanan dalam berpakaian, kita juga wajib menjaga sopan santun dalam bersikap dan berucap saat bertamu. Hal ini penting dilakukan untuk menghormati si pemilik rumah. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, memperhatikan batas waktu bertamu. Selain memperhatikan waktu kunjungan, lama waktu kunjungan juga harus diperhatikan. Rasulullah bersabda, "Masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah." Hadis riwayat Baihaqi. Setelah adab bertamu yang tadi disampaikan, ada juga adab menerima tamu. Yang pertama ini ada bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata cara berpakaian agar tetap terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Lalu yang kedua ada menyediakan jamuan. Selain menyambut dengan keramahan, penting juga untuk menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung seperti minuman dan makanan. Jangan sampai tamu ini berkunjung merasa kehausan atau kelaparan. Lalu yang ketiga, ada menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah kita harus melayaninya dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur untuk tamu dan juga jamuan untuk tamu. Rasulullah bersabda, "Hormatilah tamu sampai 3 hari. Adapun selebihnya merupakan sedekah darinya." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang keempat, ada mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarnya sampai ke depan pintu rumah atau halaman rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang atau tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang dapat saya sampaikan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan situasi yang kita alami saat ini karena sedang pandemi dan harus berdiam diri di rumah, tapi tidak ada salahnya untuk memperbaharui atau menambah ilmu kita. Semoga dapat bermanfaat juga bagi kita semua dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang berkunjung ke rumah saudara maupun teman, dan terus menjaga silaturahmi sesama muslim. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.